Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, kasih karunia terbesar. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saudara dapat menyadari bahwa kasih karunia Allah ada dalam hidup kita? Dan kasih karunia itu diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14 memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi 2000 tahun yang lalu. Yohanes berkata, firman itu telah menjadi daging, dan sebelum inisiatif Allah diwujudkan dalam kelahiran Yesus, kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu saudara, Allah yang adalah firman telah datang di tengah-tengah umat manusia sebagai Yesus Kristus. Ia bergerak dan berbicara. Orang-orang pun dapat melihat dan memandangnya. Bahkan mujizat demi mujizat nyata menyertai pelayanannya. Banyak orang khususnya di luar kekristenan sulit memahami bagaimana Allah lahir ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya hanya oleh karena Roh Kuduslah memberikan pengertian ini ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi percaya. Saudaraku, datangnya Yesus adalah bukti nyata dari kasih karunia Allah yang sangat besar atas kita umat yang percaya. Ingatlah, tanpa kasih karunia yang diberikan Allah, tidak ada jaminan untuk kita dapat selamat dan masuk surga. Karena Alkitab jelas berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Beberapa waktu yang lampau ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tahun 1988, saya tersadar betapa saya adalah orang yang berdosa. Mungkin dosa-dosa saya bukanlah dosa seperti membunuh orang atau dosa merampok atau narkoba. Tetapi saudaraku, waktu Yesus datang ke dalam hati kita, kita akan tersadar bahwa kita adalah orang berdosa, terlepas apapun perbuatan dosa-dosa kita di masa lampau. Bahkan kita tidak akan mampu menjadikan diri kita bersih kembali dari dosa, bahkan meninggalkan dosa. Sungguh saudaraku, saya mengerti bahwa tidak ada cara lain. Yesus harus hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan kasih karunia sorgawi dalam janji keselamatan kepada dunia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita diampuni, kita diselamatkan, bukan karena kita benar atau bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi perhatikanlah saudaraku, bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita terbilang sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sesungguhnya bagi semua orang Kristen, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup oleh kasih karunia Allah. Mengapa kasih karunia Allah begitu penting bagi kita? Karena di dalam kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kita dimampukan untuk setia, kita dimampukan untuk hidup suci, kita dimampukan untuk semakin berbuah, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Bahkan oleh karena kasih karunia kita dimampukan hidup dalam kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita ingat bagaimana masa lalu Paulus. Tetapi Paulus berkata bahwa pengampunan yang Yesus berikan kepadanya tidak sia-sia. Ia sadar, ia menerimanya sebagai kasih karunia dan mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan.
Saudara, melalui renungan pagi ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Yesus memberikannya dengan membayar harga melalui kedatangannya ke dunia dan pengorbanannya di kayu salib. Tetapi kita yang berdosa menerimanya dengan cuma-cuma. Untuk itu, marilah kita menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Dijauhkanlah daripada kita kalau kita berpikir bahwa kasih karunia Tuhan membuat kita tidak perlu berjuang untuk hidup benar. Firman-Nya berkata, kalau kita menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu, setelah kita menerima pengampunannya, itu namanya orang fasik. Yudas 1 ayat 4. Justru sebaliknya, kita diajar supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, dengan kasih karunia Tuhan yang besar ini, marilah kita hidup lebih bijaksana selagi ada kesempatan di dalam dunia sekarang ini, sehingga kita dapat menerima lebih lagi kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang kami terima secara cuma-cuma. Sungguh kami tidak akan mampu membalas kasih-Mu, tetapi kami percaya justru oleh karena kasih karunia-Mu kami yang lemah dapat hidup lebih setia kepada Tuhan, dapat hidup lebih kuat menghadapi musuh, dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Tetapi bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh karena Roh-Mu yang diam di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.